Hai guys, welcome to Sandi Adi Channel. Dan kalian berada di segmen Carlota, Episode ketiga. karena lo butuh cerita. Iya. Gila. Selamat datang kembali Wah, datang lagi ya gue di sini ya. di ruanganku ini. Ini ruangan luas banget loh. Ini Apanya yang bagus? Iya. Ini sudah bagus. luas, bukan bagus, Oh, luas. Buktinya kameramennya di sebelah sana loh. Sana tuh. Jauh loh. Why? Oke. Mr. Supervisor, selamat datang ulang di Tapi Tanpa. Makasih sekali ini nih. Tunggu dulu. Biasanya Ah. kalau manly itu kan lebih ke warna yang manly. Om DP warna mantap. Biasa. Ini mencerminkan tape diri sebenarnya. Apa nggak DP diri? Enggak, maksudnya hati saya yang tulus, lembut. Mundur lagi bucin ini. Bagaimana? Long time no see ya, sudah lama Iya. tidak melihat Buta ya. Iya, perasaan kemarin baru ketemu di kantor, Mas. Bapak kantor juga. Iya kan, saya seorang pekerja, Pak. Oh ya, bekerja. Kalau Bapak apa, Pak? Oh, Bapak yang jual-jual ini ya, Pak? Iya. Bapak ini adalah seorang pengusaha di kota Manado, benar nggak? Sok atuh minum dulu. Oh ya udah. Salah. Aduh, sering bulat aja, Mas. Aduh, nggak ada. Jadi gimana selama sepekan yang sudah lewat ini? Oh, lagi minum, minta maaf. Oke. Apa? Sepekan yang sudah lewat bagaimana? Alhamdulillah, sepekan ini sangat-sangat luar biasa, walaupun memang dengan rutinitas pekerjaan saya yang cukup padat, tapi sejauh ini saya menikmati pekerjaan saya. Pencernaan lancar. Pencernaan sih sejauh ini, wow. Bercerita. Orang bakar lota dulu. Boleh. Tamang-tamang di sana mungkin sorry untuk orang di Zimbabwe. Iya. Apalagi di Matungkas, belum Betul. datang Matungkas. Iya, Matungkas ini kayaknya sudah lama ya datang kemari. Iya. Bapak yang kumis-kumis itu? Yang PSBB itu, Iya, kena PSBB dia. Wah, semoga cepat sembuh ya. Bukan. Berbicara mengenai pekerjaan rutinitas sibuk Kang Om Mr. Supervisor ya. Sejauh ini sih sibuk, tapi semua masih bisa terhandle dengan cukup baik. Alright. Nah, karena kalau bercerita mengenai new normal, sekarang kan toko-toko kemarin Mantos kita lewat mulai buka. Oh, sudah mulai buka? Iya, DP pintu. DP pintu. Iya, buka. Kemudian beberapa area-area kawasan Megamas. Tadi pagi kita olahraga. Olahraga? Nanti lihat di sini. Ada. Oh ya udah, kita kasih cuplikan. Oke. Orang-orang di sana mulai melakukan aktivitas karena anjuran pemerintah itu salah satunya adalah Berolahraga, tapi dengan tetap menerapkan protap social distancing ya. Betul sekali. Tapi yang hilang pada waktu kita pergi ke sana, kawasan Megamas kok tadi. Ini bukan endorse ya, tapi memang orang latihan di sana. Olahraga di sana. Yang hilang di kawasan Megamas itu adalah beberapa penjual makanan. Makanan dan minuman setelah olahraga. Oh, jadi di situ biasa rame ya tempatnya? Biasa rame karena setiap orang habis olahraga ada UMKM UKM Iya. UKM DP namanya, orang kata pengusaha-pengusaha yang melakukan jualan. Tapi ini tadi pagi kita udah lihat tidak ada tapi pertanyaan, kemana ada orang itu? Wah, sedih juga ya. Mungkin mereka nggak di situ karena menerapkan strategi baru, positif tinggi aja. Pola penjualan baru dalam bisnis mereka, mungkin ada langkah-langkah terbaru menghadapi situasi new normal ini. Mungkin aja sih kita positif tinggi mendoakan yang terbaik lah untuk mereka. Dan ngomong-ngomong soal pengusaha-pengusaha tadi sih, kan saya ini seorang pegawai seperti Bapak Sandi. Bapak Sandi kan kebetulan sudah dipecat dari kantornya. Oh iya, enggak. Masih bos. Jadi karena saya seorang karyawan dari salah satu BUMN, dan Pak Sandi adalah seorang karyawan juga tapi punya usaha yang kebetulan lagi naik daunnya teh pucuk. Kepompong. Waduh, lemah dong itu. Ulat jadi ya. Jadi gimana menariknya kalau sumpama kali ini kita bahas tentang karyawan atau pekerja maksudnya, atau pengusaha. Ya,
pengusaha langsung ditunjuk. Saya juga masih karyawan yang berusaha. Ya, betul. Saya yang berusaha sebagai pekerja. Iya, betul. Jadi mungkin kita bahas mengenai karakter-karakter dari seorang pegawai. Karakter dari seorang pegawai dan karakter dari seorang pengusaha. Berdasarkan survei yang saya baca. Oh, ada ya surveinya ya? Ada. Ada 7. Wow. 7, ya. Dan saya penasaran sih sebenarnya surveinya itu menerangkan yang mana ya? Atau mungkin lebih condong ke kami sebagai seorang pekerja, pegawai, atau ke pengusaha. Tetapi mau dilihat yang mana dulu? Oke, kita mulai aja, Pak Sandi. Boleh? Mulai dari yang pertama. Pekerja. Ini dia. Pekerja melatih kelemahan, sedangkan pengusaha melatih kelebihan. Pekerja melatih kelemahan. Bener juga sih sebenarnya, karena kan dalam dunia kerja kepegawaian itu kan sudah ada yang namanya SOP. Nah, SOP ini adalah aturan-aturan main yang menurut saya ya, aturan-aturan main yang harus kita penuhi. Nah, gap kita sebagai seorang pekerja harus mencapai standar dari SOP itu sendiri. Betul. Jadi mungkin ada beberapa kelemahan kita harus lebih berlatih, tingkatkan lagi, improve lagi supaya bisa sesuai dengan standar itu. Kita harus selalu memperbaiki kelemahan kita supaya sama dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Itu. Nah, kalau kalau pengusaha sendiri, berbeda. Tadi gimana? Berbeda dengan pengusaha. Karena kalau pengusaha dia tidak ada lagi istilah untuk melatih kelemahan, tetapi dia meningkatkan potensi dari kelebihannya. Contoh, kalau kita berusaha di Manado sebagai kedai kopi. Oke. Nah, kedai kopi dari dulu memang kita itu suka sekali meracik bahan-bahan minuman. Baik dia minuman cair, minuman keras. Oke. Maksudnya es batu. Yes, oke. Minuman keras atau minuman apapun itu kita suka campur-campur. Di situ kita melihat kita potensi sebagai seorang pencampur atau peracik minuman. Nah, makanya di situ kita kembangkan. Begitu kalau pengusaha. Artinya dia selalu melakukan improve juga terhadap kelemahan yang dimiliki. Karena dia selalu melakukan perbaikan terhadap kelemahan dia. Artinya dia ngikut saya dong. Enggak, karena kan perbaikan tiada henti itu baik adanya. Iya. Aduh, Bapak salah memberi lebih, Pak. Kedua, apaan? Kedua, pekerja berusaha perfeksionis, pengusaha berusaha bangkit. Oh gitu. Bagus juga ya tuh. Iya. Nanti di develop lagi. Iya. Itu tangan Om. Iya. Kirain apa? Kirain tusuk gigi. You serious? Sialan. Gimana? Pekerja selalu bersikap untuk perfeksionis. Yes. Iya dong, pasti. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu dituntut untuk memberikan sesuatu yang sempurna. Bicara sempurna artinya paling tidak pas terhadap standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau lebih daripada itu. Jangan sampai turun. Nggak bisa turun kan, itu akan berdampak terhadap bukan cuma terhadap performa kita tapi juga terhadap kinerja dari perusahaan itu sendiri. Betul. Ingat, kita kerja pada sebuah perusahaan. Perusahaan ini memperkerjakan tidak hanya diri kita sendiri atau tidak hanya menghidupi kita sendiri tapi banyak orang. Jadi bagaimanapun juga kita tetap harus perfeksionis untuk memberikan terbaik kepada perusahaan supaya perusahaan juga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ya, lain halnya dengan dengan seorang entrepreneur. Oke. Pengusaha. Kalau pengusaha dia itu akan berusaha, lebih baik dia gagal. Ya, lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Karena di situ kan disampaikan karakternya pengusaha berusaha bangkit, inovasi dari kelebihannya dia melakukan inovasi. Karena kan kalau di tempatnya Mr. Supervisor mungkin memberikan berinovasi tidak henti. Ya, tahu juga. Itu di sila keberapa, waduh. Jadi itu harus dikembangkan. Nah, kalau pengusaha pengembangannya tidak boleh gagal. Kalau sebagai seorang pegawai itu dididik untuk karakternya untuk menjadi harus berhasil. Tetapi kalau pengusaha harus juga berhasil, tetapi tidak boleh sampai tidak mencoba.
Oke, jadi dia nggak takut sama sekali dengan kegagalan ya. Betul. Karena dari setiap kegagalan itu ada pelajaran yang bisa diambil untuk membenahi kelemahan-kelemahan dari Mas Sandi Adri. Waduh, ke saya. Ketiga, apaan? Pengusaha monotasking, sedangkan pekerja multitasking. Oke, ngomong-ngomong soal jadi kalau pekerja harus multitasking ya? Pekerja harus multitasking. Benar banget, karena pekerja itu saya harus mengarang lagi. Karena kalau pekerjaan itu kadang-kadang dalam satu tempat kerja itu kita dituntut harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan kita, dan kadang-kadang yang ditugaskan ke kita itu bukan cuman job desk kita aja. Kita harus serba bisa. Betul sekali. Harus serba bisa. Kenapa? Kayak teman saya tuh, si Fikar. Nah, selain dia bisa edit video, dia juga bisa edit foto. oh bener. Itu doang. Iya. Nggak, sekarang dia ada tugas baru kok di kantor. Apa? Wah, dia udah ya nggak usah dibahas itu. Dia udah mulai minum on-off dia. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk pekerja itu kenapa harus multitasking, karena memang kadang-kadang dia untuk begini, nilai jual dari seorang pekerja itu ketika dia bisa memberikan lebih dari apa yang ditugaskan sama dia. Itu. Jadi kalau semua pekerjaan saya untuk menganalisis sesuatu terkait bisnis banking umpamanya, kan? Saya harus tahu lebih daripada itu supaya itu menjadi nilai jual dari saya. Kalau semuanya punya kemampuan yang sama tapi tidak ada nilai lebihnya atau dalam rata-rata, apa yang jadi nilai jual saya dong? Makanya saya harus multitasking, harus bisa apa aja. Apalagi dengan tuntutan kerja yang tidak habis-habis. Kok saya nggak berhenti bicara? Aduh, saya capek. Iya, itulah makanya saya harus mencontoh si dia. Manajer milenial. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Wow. Yang keempat, pekerja merasa terancam dengan smart people, orang pintar, sedangkan pengusaha merekrut orang pintar. Ya, pastilah. Kami seorang kami seorang pekerja yang baru mencoba dunia usaha. Jangan diplesetkan ya. Hati-hati loh. Kami seorang pekerja yang mencoba dunia usaha. Benar. Kami merekrut orang-orang yang kami anggap itu smart people. Benar. Kenapa? Karena dengan rek DP nama itu ya. Kalau rek dorang pandai kemari, umpama Mbak Edit kemari. So, yang membantu kami mau promo, mau apa. Tapi saya sependapat sih dengan Pak Sandi sendiri. Kenapa? Karena memang kita lihat beberapa pengusaha atau CEO kelas dunia seperti Steve Jobs. Dia selain dia memulai memang Apple itu dari dirinya sendiri pada saat dia mempunyai kemampuan finansial dan usahanya semakin berkembang, dia akhirnya merekrut orang-orang terbaik di perusahaan dia. Kenapa? Karena dia tahu banyak hal-hal yang memang yang tidak semua bisa diakomodir oleh dia, dan dia butuhkan orang-orang terbaik itu. Tapi tadi apa? Kalau seorang pekerja kenapa saya nggak terima? Kenapa? Tolong jelaskan ke saya. Apanya? Tadi pekerja kenapa? Kalau pengusaha kan dia merekrut orang pintar. Kalau pekerja cenderung di sini ini survei ya. Iya. Pekerja merasa terancam dengan orang pintar. Pekerja merasa terancam dengan orang pintar. Kayaknya enggak sih. Kenapa? Karena itu kecuali pekerja-pekerja yang punya sifat kerdil. Kenapa? Karena sebagai seorang pekerja, kalau ada ancaman baru, ada orang yang lebih pintar, itu sebenarnya kesempatan kita untuk belajar dari dia atau memperbaiki diri kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu. It's true. Oke. Kalau istilahnya, memang konten ini sangat bermanfaat. Benar banget. Jadi istilahnya kita harus ada orang yang kita benchmark ya. Betul. Kalau di dalam pekerjaan supaya kita kan, wah dia kerjanya bagus, pimpinan suka dengan gaya kerjanya dia. Kenapa kita tidak tiru saja? Itu harus kita benchmarking untuk jadi koreksi buat diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam dunia kerja itu mungkin ya ada mungkin ada beberapa orang yang sering bergesekan, tiba-tiba ada perasaan iri dengan yang lain. Kadang-kadang kan biasa begitu. Biasa kita nonton di TV sih, di sinetron. Tapi di sini nggak ada. Cuman sebenarnya itu nggak perlu. Yang kita harus fokus sebenarnya adalah sudah sejauh mana diri kita berkembang dan sejauh apa kita akan berkembang lagi. Bukan lihat orang berhasil atau gini. Saya pernah dengar salah satu mantan pemimpin saya bilang kayak gini. Bener. Ketika orang naik jabatan, jangan kita ikut-ikutan jadi naik darah. Itu. Bener. Cakep. Next, kelima. Pekerja mencari keseimbangan hidup. Pengusaha
menghindarinya. Waduh, work life balance. Kalau pekerja itu lebih suka work life balance. Benar. Karena sebenarnya kalau sebagai seorang pekerja, karena memang jam kerja kita kan sudah diatur dari jam mungkin pagi jam 8 sampai jam 4 sore gitu kan. Nah, yang kita tuntut adalah bukan kita tuntut sih, lebih kepada kita udah kerja seharian, udah ditetapkan sampai jam 4. Setelah jam 4 kita harus mulai beristirahat, berkumpul dengan keluarga atau melakukan aktivitas-aktivitas lain. Betul. Sabtu dan Minggu itu free buat kita untuk berkumpul dengan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sempat kita lakukan. Itu semata-mata untuk tujuannya sih work life balance kita, supaya secara mental, psikis, fisik dan lain sebagainya itu kita seimbang. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pengusaha, dia berusaha untuk menghindarinya. Kenapa? Karena dia akan selalu berpikir begini. Ketika saya bangun pagi, tidur. Jadi ketika saya bangun pagi, everything harus menjadi uang. Apapun itu, kita bangun, kita sikat gigi, kita mandi, itu semesti jadi doi. Wow. Semesti jadi doi. Karena kalau for pengusaha, work life balance itu ada di urutan kesekian. Oh benar. Inti bagaimana usahanya itu maju. Wah. Beri aplaus buat Sandi. Semoga usahanya akan semakin maju. Seorang pekerja yang mencoba di usaha. Iya. Saya seorang pengusaha. Enggak. Saya pekerja yang berusaha. Udah. Keenam, pengusaha mengejar peningkatan bisnis, sedangkan pekerja mengincar jenjang karir. Oh iya, pasti dong, pasti. Kita nggak usah munafik ya. Yes. Sebagai seorang pekerja tentunya kita harus punya target. Target itu dalam beberapa tahun ke depan kita akan menjadi seseorang seperti apa. Yes, ingat, betul sekali. Selama kita menetapkan target atau ambisi itu, semua itu harus positif. Jangan berambisi terhadap sesuatu yang ujung-ujungnya jadi negatif buat kita. Jadi sebenarnya memang kita harus kejar 1 tahun lagi kita akan jadi seperti apa, 2 tahun lagi kita akan seperti apa. Bukan caranya dengan wah sana lu ada kenalan tuh saya tuh 1 tahun lagi saya akan jadi jangan. Iya supaya dia naik kan. Dia naik. Ganti. Enggak. Jadi pada prinsipnya sih kita harus selalu berbenah. Iya. Dan berbenah untuk mengejar target-target dan posisi-posisi yang sebenarnya memang kita layak untuk dapatkan posisi itu. Jangan kita nggak layak terus kita mau posisi itu nggak boleh. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mr. Supervisor karena di sisi entrepreneur juga pengusaha mengejar peningkatan bisnis sama dengan hal pekerja mengincar jenjang karir. Nah, kalau selama ini kita melihat secara positif dia mengejar karir dengan secara positif, sama juga pengusaha mengejar secara positif untuk profit yang dia dapat. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada, sehingga omsetnya, bisnisnya itu akan surplus dan surplus. Alright baby, and the last but not least, uang adalah segalanya untuk pekerja dan untuk pengusaha. Time is money. Waktu adalah uang. Apa loh? Uang adalah segalanya itu untuk bekerja. Uang adalah segalanya. Terus kalau pengusaha? Waktu adalah uang. Makanya tadi saya bilang. Artinya kamu itu ngikut saya dong. Enggak, itu kan karakter. Uang adalah segalanya bagi pekerja nih. Dengar nih. Bagi pekerja. Waktu adalah uang. Uang adalah segalanya bagi pekerja. Artinya translate saja sendiri. Saya juga bingung. Artinya ngikut dong, dia sama ujungnya ke pekerja juga. Jadi intinya uang juga. Ya, uang juga. Tapi kan ada istilah yang disampaikan seorang apaan? Quote. Ada quote yang mengatakan money can buy happiness. Benar. Ya. Tapi without money can be happy. Can be happy. Iya. Betul. Sama ada orang juga begini ngomong ke saya. Apaan? Kalau bahasa Manado dia bilang begini. Kita banyak duit. Tapi kita nak merasakan kebahagiaan. Tapi di sisi lain kalau orang yang sedikit doidan, dia berpikir begini, kalau kita banyak duit paling kita senang. Tapi kalau orang kaya, dia akan begini, kita banyak duit.
Tapi kita tidak merasakan kebahagiaan. Tapi tidak semua dong. Iya. Banyak yang kaya senang-senang juga. Tapi kita berpikiran begini. Karena ngana belum rasa miskin. Saya Sandi Adri dan saya Iksan. See you around.